Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Ibu Ida Afiliana STMKOM yang terhormat dan rekan-rekan yang saya cintai, di sini kami akan mempresentasikan tentang makalah jurnal yang telah kita review sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Eka Bagas Prasetya dengan NIM 23040086. Dan saya Rifki Nopalasi dengan NIM 23040078. Dan saya Bani Fatih Aska Febrian dan 23040113. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah pendekatan penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena sosial dari perspektif partisipan. Metode ini lebih berfokus pada makna, pengalaman, dan pandangan individu yang dikumpulkan, biasanya berupa kata-kata, gambar, atau objek, dan analisis secara deskriptif. Contohnya metode pengumpulan data kualitatif termasuk wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan analisis dokumen. 2. Metode penelitian kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif adalah pendekatan penelitian yang bertujuan untuk menguji hipotesis dan dengan menggunakan tata numerik dan statik. Metode ini lebih berfokus pada pengukuran dan analisis hubungan antara variabel data yang dikumpulkan, biasanya berupa angka, dan analisis menggunakan statik. Contohnya, metode pengumpulan data kuantitatif termasuk survei, eksperimen, dan analisis isi. Pembahasan di jurnal pertama yaitu yang berjudul Implementasi Web E-commerce berbasis Content Management System WordPress. Di jurnal pertama ini menggunakan metode penelitian RAD atau Rapid Application Development. Di jurnal kedua yang berjudul Rancang Bangun E-commerce sebagai sarana peningkatan perekonomian bagi industri kecil dan menengah di Kabupaten Brebes menggunakan metode penelitian campuran. Yang ketiga, ada perancangan aplikasi e-commerce berbasis Android untuk produk kerajinan tradisional pici-pici BUMDes Mamuju Tengah menggunakan metode penelitian campuran. Dan yang keempat, ada perancangan sistem informasi perpustakaan berbasis web dalam upaya mewujudkan digitalisasi dan administrasi di Negeri 1 Tambak menggunakan metode penelitian campuran. Di jurnal kelima, ada rancang bangun sistem informasi kepegawaian berbasis website dengan menggunakan metode extreme programming. Yang keenam, ada sistem informasi absensi pegawai di Balai Desa Tembok Kidul berbasis web menggunakan metode penelitian kualitatif. Yang ketujuh, ada jurnal membangun informasi layanan umum rumah kos melalui aplikasi berbasis website menggunakan metode penelitian kualitatif. Yang kedelapan, ada aplikasi mentoring kehadiran siswa berbasis web untuk mendukung pembelajaran jarak jauh menggunakan metode penelitian kualitatif. Dan yang terakhir, ada sistem informasi absensi pegawai di Balai Desa Tembok Kidul berbasis web menggunakan metode penelitian kualitatif. Kemudian adalah analisis perancangan sistem. Yang pertama ada pengertian metode waterfall. Waterfall merupakan salah satu metode pengembangan perangkat lunak yang lebih dikenal dengan nama Software Development Life Cycle atau yang biasa disebut SDLC. Kemudian ada pengertian aplikasi berbasis website, adalah aplikasi yang dibuat dalam bahasa markup dan membutuhkan web server serta browser. Dapat diakses melalui web browser saat tersambung dengan jaringan internet maupun intranet. Kemudian ada SDLC, adalah proses mengembangkan atau mengubah suatu sistem perangkat lunak dengan menggunakan model-model dan metodologi yang digunakan orang untuk mengembangkan sistem perangkat lunak sebelumnya. Kemudian ada metode Agile, adalah kumpulan beberapa metode pengembangan perangkat lunak secara berulang dan bertahap sesuai kebutuhan. Kepopuleran metode ini karena saat pembuatan software sedang berlangsung, tetap efisien dan fleksibel terhadap perubahan yang terjadi. Kemudian ada RAD atau Rapid Application Development, adalah perangkat lunak, sebuah proses pengembangan perangkat lunak yang menekankan siklus pengembangan dengan waktu yang singkat. Selanjutnya ada analisis perancangan sistem. 1. Implementasi web e-commerce berbasis Content Management System WordPress pada DNT komputer menggunakan pendekatan Rapid Application Development atau RAD. Kedua yaitu rancang bangun e-commerce sebagai sarana peningkatan perekonomian bagi industri kecil dan menengah di Kabupaten Brebes menggunakan metode SDLC.
Yang ketiga, perancangan aplikasi e-commerce berbasis Android untuk produk kerajinan tradisional PC pada kelompok pengrajin BUMDes Mamuju Tengah menggunakan metode desain sensor research atau DSR. Yang keempat adalah perancangan sistem informasi perpustakaan berbasis web dalam upaya mewujudkan digitalisasi sistem administrasi perpustakaan di SD Negeri 1 Tambak. Penelitian ini menggunakan metode waterfall. Yang kelima, rancang bangun sistem informasi kepegawaian berbasis website dengan menggunakan metode extreme programming pada kantor kelurahan Komering Agung, Kecamatan Gunung Sugi menggunakan metode extreme programming. Yang keenam, sistem informasi absensi pegawai di Balai Desa Tembok Kidul berbasis web menggunakan perancangan sistem yang digunakan adalah metode perancangan berbasis diagram. Yang ketujuh, membangun informasi layanan umum rumah kos melalui aplikasi berbasis web menggunakan RAD atau Rapid Application Development. Yang ke-8, aplikasi monitoring kehadiran siswa berbasis web untuk mendukung pembelajaran jarak jauh. Sistem yang dikembangkan menggunakan model Scrum. Yang ke-9, yaitu sistem informasi absensi pegawai di Balai Desa Tembok Kidul berbasis website menggunakan metode diagram. Selanjutnya, Kesimpulan dari berbagai jurnal tentang aplikasi berbasis web menunjukkan bahwa aplikasi ini telah membawa revolusi dalam cara kita menggunakan dan mengakses perangkat lunak. Dengan aksesibilitas yang lebih luas, biaya lebih rendah, dan kemampuan kolaborasi yang tinggi, aplikasi berbasis web menjadi solusi yang populer dan efisien untuk berbagai kebutuhan. Secara keseluruhan, aplikasi berbasis web menawarkan banyak keuntungan, termasuk kemudahan akses, efisiensi operasional, dan kemampuan untuk mendukung kolaborasi dan komunikasi yang baik. Terima kasih, sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.